Jumpa lagi. Hari ini channel Kopi Kanuku akan membantu mereview kesalahan-kesalahan umum yang terjadi pada petani kopi, yang dilakukan petani kopi pada pohon kopinya. Jadi beberapa kali banyak yang menanyakan kepada saya, kenapa kebun kopi saya atau pohon kopi saya kering atau layu, kurus, dan tidak sehat ketika musim kemarau. Padahal kopinya sudah berumur lebih dari 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Nah, bagi petani kopi ada hal-hal prinsip yang tidak boleh dilanggar dan harus diketahui. Yang pertama adalah akar kopi. Ini seperti saya tunjukkan, akar kopi itu berada di atas seperti ini. Nah, dia mengambang di atas tanah. Bisa dilihat. Nah, mau kita uruk pakai apapun, pakai tanah, ya dia akan naik mengikuti permukaan tanah. Itu pertama yang harus kita ketahui. Lalu tentang sogolan sini seperti ini harus dibuang, jangan sampai besar karena akan mengganggu kesehatan kopi di atasnya. Ini menjelang kemarau harus dilakukan maupun ketika musim hujan. Pokoknya ada sogolan, turbusan seperti ini, buang. Lalu yang ketiga, ketika sudah bulan-bulan Mei, Juni itu kan banyak berbuah seperti ini. Nah, ini daun-daun yang tua, terutama daun yang berada di sini, ini kopi harus dibuang biar sehat. Nah, rata-rata petani kopi itu pengen kebunnya bersih, lalu kopinya, bawah pohon kopinya ini malah dibersihkan dengan cara dicabut atau dicangkul bersih. Secara tidak sengaja akar kopi yang di atas tanah ini tadi akan tercabut atau rusak, bahkan malah di atas. Padahal rumput itu fungsinya untuk melembabkan atau mendinginkan muka tanah di bawah pohon kopi, supaya ketika musim kemarau itu kopi kita tetap lembab dan sehat. Nah, tekniknya sebetulnya rumput, kalau yang bukan rumput model kawat ya, kawat-kawatan atau rumput yang panjang yang membelit-belit pohon itu, kalau rumput itu harus dibuang, dicabut karena sangat mengganggu. Kalau rumput-rumput kecil, rumput-rumput model seperti ini atau yang lain-lain lah, itu cukup dibabat saja, jadi pakai sabit, dibiarkan aja, berarti dicukur lah, dipotong 5 atau 8 cm, dibiarkan, karena itu nanti dia berguna. Rumput memang berteman dengan kopi, jangan dibuat bersih sekali, itu malah nanti kopi kita akan rusak. Nah, ini contoh, salah satu contoh. Ini pohon kopi, ini punya saya sendiri. Saya coba, karena saya bisa ngomong seperti ini, saya uji coba. Jadi kopi yang saya bersihkan sekali, ternyata ya dampaknya dia akan kekurangan nutrisi atau jelek di sini. Nah, ini 1, 2 nih saya uji coba, di sana juga. Ini saya suruh nyangguli sehingga rumput akar-akarnya kelihatan. Jika kelihatan panas, kena terik musim kemarau seperti ini, bulan Juli, Agustus ini kan kemarau sudah. Ya sudah,
akhirnya jadi begini. Nah, saya sengaja membuat ini sebagai bahan praktek supaya saya tahu dan bisa memberi wawasan pada orang lain. Kopi sengaja nggak dirawat ini. Daun-daunnya masih ada, buah-buahnya juga, jadi ini nggak sehat. Saya akan ajak untuk ke kopi yang benar saya rawat dengan baik. Khususnya ini kebun kopi yang tak ada hujan, yang tidak punya irigasi suplai air untuk nyiram. Jadi, mohon hati-hati supaya tidak sayang lah usaha kita. Musim penghujan udah bagus dipupuk, tapi musim kemarau pohon kopi kita jelek. Jangan sampai seperti itu, karena kita ingin bagus toh. Ini pohon kopi umur baru 2,5 tahun ini, hasil sambungan seperti ini. Pohon kopi 1 tahun terus disambung top ini. Penyambungan yang baik itu pada bulan Maret sampai paling lambat April. Itu pun sudah terlambat, sebetulnya Maret paling bagus. Nah, itu seperti di sana. Ini hasil sambungan bulan Maret 2 bulan lalu, sudah seperti ini bagus. Nah, ini yang benar. Bawahnya biaran aja rumput-rumput ada. Nah, ketika masih ada hujan dikit-dikit, kita beri kotoran kambing mentah, nggak apa-apa. Di atasnya jangan digali di dalamnya. Kalau kotoran kambing mentahnya di atasnya saja, biarkan aja rumput-rumput ini ada. Nah, beda sekali ketika masih ada rumput, sehingga mendinginkan akar. Dan ketika musim kemarau ya tetap bagus, buahnya akan lebat. Walaupun kecil udah lebat dan bagus. Ini mohon diperhatikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang budidaya kopi. Saran saya kalau memang kebunnya luas, untuk menghemat ya pakai pupuk kotoran kambing saja, ditaruh di atasnya ketika masih ada hujan ya. Bulan-bulan April, Mei itu taruh saja kotoran kambing di 1 karung. Biasanya kalau saya 1 karung saya bagi untuk 6 pohon. 1 karung yang 50 kilo itu karung beras itu, atau karung pupuk urea. Itu kalau penuh diisi tai kambing baru yang masih baru dari kandang, taruh di atasnya. Nanti itu sambil bantu musim kemarau dia akan terlapuk, dan ketika masuk musim hujan berikutnya udah jadi pupuk bagus. Itu agak hemat. Kalau mau agak bagus lagi, ketika kita mau membuat ya pakai pupuk cair sebetulnya. Sama juga bahannya, pakai pupuk kandang atau kotoran kambing. Isinya ini kalau saya bikin di drum seperti ini. Di kebun banyak sekali drum-drum. Ini cukup diisi 1 karung atau 1,5 karung sampai segini kotoran kambing. Ini ya, bukain. Cara bikin drumnya atau ini ya udah saya buat di video lain. Nanti diisi. Nah, ini campurannya sederhana, cuma kotoran kambing sama air cucian beras. Nah, enaknya kalau pupuk cair model ini, oh ya satu lagi, pakai dekomposter. Dekomposter itu kalau yang sudah sangat terkenal ya,
di pertanian itu ya, EM4 yang murah, 1 liter paling sekitar 20 ribuan satu botol, di toko pertanian ada. Enaknya sekali membuat ini 1,5 karung, setiap hari nanti diisi air cucian beras. Mulai pertama membuat, hari kelima sudah bisa dipergunakan. Nah, cuma perlu isi ulang saja, jadi hanya perlu isi ulang air cucian beras. Kalau saya sih saya kasih ember tetangga saya, warung, terus saya ambil. Nah, cukup nanti 1 drum ini kotoran kambingnya bisa dipergunakan sampai 1-2 tahun. Karena yang saya ambil cuma airnya, di sini saya tampung kayak keran ini, saya pasang selang biasanya untuk kocor ke pohon kopi. 1 pohon kopi cukup 1 gelas saja tiap 2 minggu atau 2 minggu sekali atau seminggu sekali, terserah kita lah. Kan sambil double nyirami, sambil mupuk, hasilnya luar biasa, pertumbuhannya bagus dan buahnya juga besar. Jadi simple kalau ingin bikin. Kalau skala besar mungkin bisa pakai kolam. Jadi enaknya itu kotoran kambingnya mau baru mau lama nggak apa-apa, bisa dipakai sampai 1-2 tahun sekali bikin itu. Hanya ngisi ulang air cucian beras. Untuk kopi, vanili juga bagus, anggur, alpukat itu seperti di kebun saya ini belakang. Terima kasih, semoga bermanfaat dan menjawab pertanyaan kawan-kawan bagaimana cara membuat kebun kopi supaya di musim kemarau tetap subur dan tidak mati. Jangan pernah pakai canggul membersihkan bawah kopi ya, tanah di bawah kopi, apalagi sampai akarnya kena. Akarnya biasanya di bawah tajuk daun, nah, seperti ini. Tuh, akarnya pasti di bawah tajuk daunnya, ini melingkar. Jangan diganggu, dipotong saja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silahkan bertanya di kolom komentar, saya akan bisa menjawab semampu saya, setahu saya, sepengalaman saya saja. Mungkin ada para ahli yang lebih ahli, ya silahkan. Ini hanya berdasar pengalaman dan uji coba di kebun sendiri. Lalu saya mohon bagi yang berkenan bisa klik tombol subscribe dan like, lalu bisa dibagikan ke kawan-kawan lain info ini. Terima kasih, semoga usaha kita semua bermanfaat bagi semua dan akan berhasil. Jangan lupa berdoa. Terima kasih.